Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Sinau CAD. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tutorial dasar secara komprehensif. Setelah kemarin kita membahas beberapa fitur di 3D modeling, mulai dari fitur shell, kemudian draft, thread, dan combine. Nah, pada tutorial kali ini kita akan melanjutkan membahas fitur thicken offset, split, direct, dan yang terakhir nanti delete face. Nah, seperti biasa, kita nggak akan muluk-muluk menjelaskan terkait hanya fungsinya aja, tapi juga nanti insya Allah kita akan langsung praktek membuat 3D model berupa elbow pipe seperti ini. Jadi kita udah punya referensinya, dan di sini saya juga udah ada 3D model partnya yang masih belum selesai dan perlu disempurnakan. Seperti biasa juga, teman-teman bisa langsung download filenya di website sinaucad.wordpress.com. Nanti insya Allah linknya akan kita sertakan di deskripsi. Oke, langsung aja teman-teman, kita akan mulai dari fitur yang pertama, yakni fitur direct. Pertama kita klik fitur direct dulu. Nah, fitur direct ini adalah sebuah fitur yang ada di Autodesk Inventor yang dia fungsinya untuk mengubah dimensi, baik itu dimensi diameter, dimensi panjang, dimensi lebar dari sebuah konstruksi yang ada di 3D model. Oke, di sini kita punya kasusnya adalah seperti ini, di mana elbow pipe yang seharusnya kita buat lubangnya itu tidak ada stepnya, tapi di sini di 3D model yang kita punya dia masih ada stepnya. Nah, lalu bagaimana caranya agar step ini hilang sehingga diameternya hanya tinggal diameter yang kecil ini? Nah, mungkin banyak sekali cara yang bisa kita gunakan, seperti contoh menggunakan fitur extrude atau menggunakan fitur revolve. Tapi fitur-fitur ini adalah sebuah fitur yang kemudian menuntut kita untuk membuat 2D sketch-nya terlebih dahulu. Dan ini pun juga merupakan satu hal yang membutuhkan effort gitu. Kalau semisal teman-teman dikejar deadline gitu misal, atau harus cepat ngerjainnya, maka fitur direct bisa menjadi sebuah solusi. Nah, daripada ribet-ribet kita bikin 2D sketch dulu lalu menggunakan fitur yang extrude atau revolve, kita bisa menggunakan fitur direct. Caranya adalah klik fitur direct, kemudian pilih sisi yang akan kita edit. Misal sisi yang ini. Sisi yang ini akan kita tinggikan. Nah, caranya bisa langsung ditarik. Oh iya, kemudian jangan lupa yang automatic blendingnya kita uncheck terlebih dahulu. Bisa kita tarik. Nah, di sini dimensinya bisa teman-teman langsung isi, misal berapa milimeter. Nah, berhubung kita nggak tahu dimensinya berapa, asalkan dia bisa sampai sini. Nah, teman-teman bisa menggunakan fitur yang ini, yang snap to. Klik snap to, kemudian pilih yang ini. Klik, kemudian klik tambah. Lakukan hal yang sama untuk lubang atau silinder yang bawah. Klik sisi ini, kemudian pilih snap to, lalu pilih yang ini. Nah, nggak cuma itu aja yang bisa dilakukan oleh fitur direct. Fitur direct juga bisa berfungsi untuk memindahkan posisi dari sebuah geometri di 3D model. Misal di lubang ini dia harus kita pindahkan agak ke bawah 1 mm misal. Nah, daripada kita menghilangkan fitur lubang ini, kemudian bikin fitur holes lagi, mending kita pakai fitur direct, kemudian kita klik lubangnya, lalu kita geser searah sumbu Y misal. Ini bisa langsung kita geser ke bawah minus 1 mm. Kemudian klik enter. Nah, seperti itu sangat mudah untuk digunakan. Mungkin nanti teman-teman bisa langsung praktek di Autodesk Inventor-nya sendiri. Kemudian setelah itu kita juga punya kasus di sini, di mana kalau di elbow pipe referensi kita, dia kan diameternya nggak cuma lurus ya, nggak cuma satu diameter aja, nggak cuma dimensinya satu diameter, melainkan ada stepnya untuk diameter luar yang ini. Nah, bagaimana cara bikinnya? Seperti biasa pasti menggunakan fitur extrude bisa, dan fitur revolve juga bisa. Tapi kendalanya adalah kita harus bikin 2D sketch-nya terlebih dahulu, kita harus bikin line, harus bikin project geometry, dan lain sebagainya. Nah, di sini bisa teman-teman akali terlebih dahulu dengan cara menggunakan fitur split, lalu nanti menggunakan fitur thicken or offset. Oke, mungkin langsung kita praktek aja teman-teman. Yang pertama, sebelum kita mulai menggunakan fitur split, kita harus membuat plane-nya terlebih dahulu. Di sini kita harus ukur sebenarnya step-nya itu jaraknya berapa milimeter. Caranya klik kanan, kemudian pilih fitur measure, lalu kita ukur jarak antara ujung ini ke ujung step-nya berapa milimeter. Kita klik 25 mm. Nah, di sini kita membuat plane, klik plane, kemudian tahan, klik di sini, kemudian digeser, lalu kita taruh dimensinya minus 25 mm. Klik. Nah, plane ini nantinya akan kita gunakan untuk membuat fitur split.
untuk menggunakan fitur split. Caranya klik fitur split. Nah, fitur split ini fungsinya untuk apa? Fitur split ini adalah fitur di Autodesk Inventor yang nantinya berfungsi untuk memotong face pada 3D model kita. Sehingga yang awalnya masih menjadi satu kesatuan, menggunakan fitur split, nanti kita akan memisah face ini menjadi dua kesatuan. Caranya klik fitur split, kemudian toolsnya kita pilih yang plane yang barusan kita buat, klik select tool, kemudian pilih yang work plane 3, lalu face-nya kita pilih yang ini. Klik select face, kemudian pilih yang ini. Kemudian kita klik OK. Oke, work plane-nya kita visible dulu. Nah, di sini yang harusnya dia face-nya satu, karena diameternya sama, di sini face-nya dipisah menjadi dua face. Nah, kemudian kita juga akan melakukan hal yang sama untuk bagian yang atas ini. Kita klik plane, kemudian kita geser dari atas minus 25 mm, lalu kita menggunakan fitur split, toolsnya pilih yang work plane 4, kemudian face-nya pilih yang ini. Klik, kemudian klik OK. Nah, dia juga udah terpisah face-nya. Kemudian work plane 4-nya kita visible terlebih dahulu. Nah, seperti itu untuk fitur split, teman-teman. Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita meningkatkan atau menaikkan nilai dimensi dari diameter yang ini. Caranya bisa menggunakan thicken or offset. Nah, jadi thicken or offset ini adalah sebuah fitur di Autodesk Inventor yang dia berfungsi untuk meningkatkan dimensi dari sebuah geometri atau 3D model yang kita miliki. Misal kalau geometrinya itu berbentuk silinder kayak gini, berarti nanti fungsinya untuk naikkan atau mengecilkan diameternya gitu. Contohnya yang ini ya. Misal ini diameternya kan kurang gede tadi setelah kita pakai fitur split. Caranya bisa klik, kemudian kita bisa menentukan distance-nya berapa. Untuk automatic blending-nya teman-teman bisa uncheck aja. Kemudian distance-nya misal offset 2 mm. Nah, di sini juga ada opsi direction, ada yang inside, outside, sama yang center. Nah, ini fungsinya kurang lebih sama seperti yang kemarin saya jelaskan di fitur shell. Jadi kalau misal inside berarti dia masuk ke dalam. Kalau outside berarti dia keluar 2 mm. Kalau yang center berarti 1 mm di luar dan 1 mm di bawah. Kemudian distance-nya bisa teman-teman pilih juga. Kita akan menggunakan direction-nya outside. Lalu untuk boolean-nya pun juga bisa kita atur. Kalau semisal dipertebal berarti kita menggunakan fitur boolean yang join. Tapi kalau semisal pengen memperkecil diameter kita menggunakan cut. Misal yang ini kita menggunakan join dulu ya. Kalau udah kita klik OK, maka otomatis diameternya pun membesar tanpa kita perlu bikin 2D sketch, tanpa kita perlu menggunakan fitur extrude. Nah, kita akan coba untuk face yang satunya. Caranya sama, menggunakan fitur thicken offset, kemudian klik face yang barusan kita split. Misal yang ini kita kurangi pakai fitur cut. Output cut, kemudian distance-nya kita rubah menjadi 1 misal, lalu direction-nya kita rubah menjadi inside. Nah, kalau udah kita klik OK. Nah, otomatis diameternya pun mengecil. Oke, itu untuk fitur thicken dan offset. Dia akan sangat membantu kalau semisal kita udah punya 3D model yang sangat kompleks gitu ya. Yang kita susah untuk bikin 2D sketch di dalamnya, tapi kita ada kebutuhan untuk kemudian meningkatkan ketebalannya gitu. Mungkin contohnya seperti piping ini. Nah, daripada kita bikin 2D sketch, bikin fitur extrude, pakai fitur revolve, mending pakai fitur thicken or offset. Seperti itu untuk fitur direct, split, dan thicken or offset. Nah, terakhir kita punya fitur yang namanya delete face. Misal nih kita punya kasus. Kasusnya adalah kita udah berusaha payah bikin 3D model, kemudian kita melakukan kesalahan misal. Sehingga kesalahan itu membuat 3D model kita itu hancur. Contohnya misal kayak gini. Kalau ini saya nggak salah ya, tapi memang sengaja dibikin salah gitu. Jadi ada face atau kemudian ada kerusakan di 3D modelnya. Ada 3D model yang rusak seperti ini, kemudian bagaimana cara memperbaikinya supaya dia nggak rusak lagi gitu. Pakai fitur extrude lagi juga bisa, pakai fitur revolve juga bisa. Atau mau nyari-nyari di sini untuk menghapus kesalahan mungkin juga bisa. Dan itu pastinya akan take time atau membutuhkan waktu dan juga effort. Nah, di sini saya ingin ngasih solusi ke teman-teman untuk menggunakan fitur delete face. Nah, sebenarnya delete face sendiri itu fungsi utamanya itu untuk menghilangkan face gitu, menghilangkan satu sisi tertentu. Contohnya misal sisi yang ini. Klik OK. Nah, otomatis sisinya pun akan hilang. Tapi fungsi yang ini sangat jarang sekali saya pakai
Karena emang jarang sekali juga mungkin kita dalam proses 3D modeling itu menggunakan face. Nah, kalau saya pribadi lebih suka atau seringnya menggunakan fitur delete face itu untuk menghapus kesalahan-kesalahan dari 3D model yang udah kita buat. Contoh nih, misal kalau kita lihat di referensi, di sini kan nggak ada stepnya lagi ya, lubangnya nggak step, melainkan cuma satu diameter kemudian lurus sampai ke bawah. Nah, di sini mungkin kita udah melakukan kesalahan. Kita bikin holes-nya atau lubangnya dengan step. Mungkin kita bisa edit holes-nya di sini. Atau mungkin mengulangi prosesnya itu dengan Ctrl+Z. Tapi itu juga tentunya butuh waktu. Nah, bisa diakali dengan cara menggunakan delete face, kemudian pilih holes atau diameter yang pengen dihilangin, misal step ini kita hilangi, lalu behaviornya pilih yang heal remaining faces. Jadi yang hilang nanti nggak cuman face, tapi nggak cuman sisinya, tapi juga keseluruhan dari step lubang ini. Yang ini juga kita pilih. Nanti kalau udah klik OK. Nah, otomatis stepnya pun juga hilang. Kita akan menggunakan fitur delete face yang sama untuk lubang yang satunya. Klik face yang ini, sisi yang ini, kemudian sisi yang ini. Kita pilih heal remaining face. Lalu klik OK. Otomatis step lubangnya hilang tanpa kita perlu nyari-nyari lagi di browser fitur. Kemudian kita ganti inputannya, kita ganti fieldnya, dan lain sebagainya. Pun juga untuk model yang rusak seperti ini, bisa kita akali menggunakan fitur delete face. Caranya klik fitur delete face, kemudian pilih sisi yang rusak, yang ini sama yang ini, kemudian pilih heal remaining face, lalu klik OK. Maka yang rusak tadi langsung otomatis benar lagi. Kita akan lakukan hal yang sama untuk kerusakan 3D model yang ini. Klik sisi ini, kemudian klik sisi yang satunya, lalu pilih heal remaining face, lalu klik OK. Oke, udah baik. Udah lebih baik, udah nggak rusak lagi, dan kita juga nggak perlu banyak effort untuk memperbaiki kerusakan tadi. Nah, mungkin seperti itu dulu teman-teman untuk tutorial kali ini. Kita udah bahas 4 fitur, thicken, offset, kemudian split, direct, dan delete face. Kita juga udah sesuaikan dengan referensi elbow pipe. Nah, mungkin buat teman-teman yang kemudian masih belum paham atau masih ada pertanyaan, atau mungkin ada masukan juga untuk tim Sinau CAD, mungkin bisa langsung tulis pertanyaannya atau masukannya di kolom komentar. Insya Allah nanti akan kita respon. Mungkin seperti itu dulu. Jangan lupa teman-teman untuk klik like, kemudian klik subscribe, lalu klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi kalau misal kita update video-video tutorial terbaru. Dari kita sekian, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.